Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali ke dalam mesbah keluarga kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami dapat kembali ke dalam mesbah keluarga kami. Kami berdoa biar kiranya sungguh yang tolong kami ya Tuhan. Kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Bantu kami, tolong kami dapat fokus, kami dapat menikmati perjumpaan dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Biar kiranya juga apa yang kami dapatkan ini ya Tuhan, nanti dapat kami bagikan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita diharuskan untuk hidup dari firman. Setiap minggu kita mendengarkan khotbah yang mengatakan kita harus hidup dari firman. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimanakah cara kita hidup dari firman? Apakah kita harus sama seperti Tuhan Yesus yang hidup berjalan di padang gurun 40 hari 40 malam berpuasa, lalu ketika pencoba datang berkata manusia tidak hidup hanya dari roti saja tapi juga dari firman Tuhan? Atau apa yang harus kita lakukan? Pada hari ini kita akan belajar dari Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 tentang bagaimana kita hidup dari firman. Ketika ayat ini ditulis, bagian ini ditulis, sebenarnya Musa hendak menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel sebelum akhirnya Musa akan meninggal. Dan ayat ini menjadi pengantar sebelum firman Tuhan diberitakan, apa yang harus dilakukan ketika firman Tuhan sudah diberitakan. Mari kita melihat bersama-sama ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat di dalam bahasa aslinya, kata perhatikan dapat juga diterjemahkan sebagai kita taruh dalam hati kita. Sehingga ketika kita menerima satu kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman itu bukan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, bukan hanya kita perhatikan begitu-begitu saja, tapi lebih tepatnya kita renungkan dalam hati kita. Kita lihat apa yang Alkitab atau apa yang firman itu nyatakan bagi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengetahui kebenaran itu, bagaimana kita memperhatikannya. Kita perlu untuk menaruh dalam hati kita, kita merenungkannya ketika kita berjumpa dengan firman. Dan selanjutnya ketika kita melihat ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dikatakan bahwa firman itu bukan hanya direnungkan saja, tetapi juga diajarkan kepada anak-anak kita. Bagi kita yang sudah berkeluarga, ayat ini jelas mengatakan bahwa kebenaran firman yang kita dapatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita. Kita perlu mengulangnya kepada anak-anak kita. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, kita perlu memperbincangkannya, mendiskusikannya. Baik itu di rumah, baik itu di perjalanan, baik ketika mau tidur ataupun bangun tidur. Ini menjadi satu perintah yang sangat luar biasa. Dimanapun kita berada, kita perlu berbicara mengenai firman. Dimanapun kita berada, diskusikanlah firman itu. Barangkali dengan rekan-rekan kita, sama orang percaya, teman-teman kita di gereja, atau ketika kita mendapatkan kebingungan, kita juga berdiskusi dengan hamba-hamba Tuhan di gereja. Kita perlu mendiskusikan kebenaran firman yang kita peroleh. Kita perlu membagikannya kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita. Di ayat yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 8 mengatakan kita perlu mengikatkannya di tangan dan di dahi kita. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus benar-benar ya memakai gelang yang tulisannya barangkali doa Bapa kami, atau mungkin nanti kita memakai kalung, memakai bando ikat kepala yang ada tulisan ayatnya, silakan saja. Tapi dalam ayat ini yang dimasukkan adalah ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita berpikir, kita harus berbuat dan berpikir sesuai dengan kebenaran firman. Kita sudah menerima kebenaran itu, lakukanlah. Ketika kita ingin berbuat sesuatu, ingatlah kebenaran firman itu. Ketika kita berpikir pun, ingatlah. Termasuk kita juga belajar bahwa kita perlu benar-benar menuruti firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, kita jangan mencuri, berarti jangankan kita memikirkan untuk mencuri, melakukan untuk mencuri, memikirkan untuk mencuri pun tidak boleh.
Firman itu harus ada dalam pikiran kita dan juga ada dalam perbuatan kita. Kita bukan hanya tahu, tapi kita juga harus melakukannya. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-9 dikatakan juga, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sekali lagi, sah-sah saja, boleh-boleh saja kalau Bapak Ibu Saudara ingin begitu ya. Di depan pintu biasanya ditulis ada ayat begitu ya. Atau di gerbang rumah ada ayat, atau kita gantung, kita tempel di pintu-pintu rumah kita. It's okay, sah-sah saja, tapi ayat ini bukan sekedar berbicara mengenai ayat ditempel di pintu. Ayat ini berbicara mengenai kita mengingat firman Tuhan. Bagaimana kita mau, dimanapun kita berada kita ingat, kita belajar mengingat kebenaran firman itu hari demi hari. Pengingat firman dapat kita lakukan dengan menghafal ayat-ayat Alkitab, sehingga ayat itu muncul dengan sendirinya ketika kita menjalani hidup kita. Ketika kita susah, ayat firman Tuhan muncul menguatkan kita. Ketika kita senang, ayat firman Tuhan juga menghiburkan kita, menguatkan kita, menolong kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi juga merenungkan, melakukan, membagikan, dan mengingat firman Tuhan. Mari kita menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu, biar kiranya sungguh ketika kami menerima firman-Mu ya Tuhan, kami mau untuk bukan hanya mendengar ya, tapi kami mau ya Tuhan untuk merenungkannya, kami mau ya Tuhan untuk mendiskusikannya, untuk membagikannya, kami mau ya Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami mau ya Tuhan untuk menghafalnya juga, mengingatnya dalam setiap hari-hari kami ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Kau sungguh tolong kami ya Tuhan, Kau yang kuatkan kami, sertai kami ya Tuhan, kami yang lemah ini, sehingga sungguh apa yang kami mengerti pada hari ini dapat kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, Mesbah Keluarga kita pada hari ini. Saya mengundang para kaum bapak, kepala keluarga untuk mengambil waktu dengan keluarganya dan membagikan, men-sharingkan apa yang didapat dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya juga para bapak, kepala keluarga boleh menutup Mesbah Keluarga dengan doa mensyukuri kebenaran firman yang didapatkan dan juga saling mendoakan di dalam keluarga. Selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati.